Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok Alif akan mempresentasikan materi mengenai ilmu kalam. Ilmu kalam merupakan salah satu cabang ilmu dalam Islam yang membahas tentang keimanan dengan pendekatan akal dan dalil, sehingga dapat memperkuat keyakinan kita terhadap ajaran agama. Kami berharap materi ini dapat membantu teman-teman dalam memahami ilmu kalam dengan lebih baik. Simak videonya ya. Pada kesempatan ini, kami akan membahas beberapa poin utama. Yang pertama, poin A, pengertian ilmu kalam. Poin B, nama-nama lain serta sebab penamaannya. Poin C, ruang lingkup pembahasan. Poin D, sumber-sumber ilmu kalam. Dan yang terakhir, poin E, tujuan dan manfaat ilmu kalam. A. Pengertian ilmu kalam. Kata kalam dalam bahasa Arab diartikan sebagai pembicaraan yang dipahami. Secara harfiah, kalam artinya perkataan atau percakapan. Percakapan yang dimaksud bukanlah percakapan sehari-hari, melainkan pembicaraan yang bernalar dan logika, akal. Ilmu kalam membahas tentang keimanan yang sering disebut juga ilmu akaid atau ilmu usuluddin. Menurut para ulama, ilmu kalam adalah ilmu yang membahas berbagai masalah ketuhanan dengan menggunakan dasar-dasar nakliyah maupun argumentasi rasional. Argumentasi nakliyah berupa dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Adapun argumentasi nakliyah artinya menggunakan landasan pemahaman berpikir rasional dengan metode berpikir filsafat. B. Nama-nama ilmu kalam dan sebab penamaannya. Yang pertama yaitu ilmu kalam. Ilmu kalam adalah ilmu yang membahas keutuhan dan akidah Islam secara logis dan rasional dengan menggunakan dalil akal atau akaliyah. Disebut ilmu kalam karena yang pertama menggunakan metode al-kalam, sehingga para ahlinya disebut ahlul kalam. Yang kedua muncul karena adanya perdebatan besar pada abad kedua Hijriah tentang kalamullah, yaitu apakah Al-Quran diciptakan hadis atau bersifat qadim. Yang ketiga, dalam menjelaskan akidah, sebagian ulama menggunakan logika dan metode berpikir rasional seperti yang digunakan para filsuf. Nama ilmu kalam yang kedua yaitu ilmu usuluddin. Ilmu usuluddin adalah ilmu yang membahas pokok-pokok akidah atau keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebut ilmu usuluddin karena membahas dasar-dasar keimanan dalam Islam dan menjadi fondasi atau dasar bagi seluruh ilmu keislaman lainnya. Yang ketiga yaitu fikih al-akbar. Menurut Abu Hanifah, hukum Islam yang dikenal dengan istilah fikih terbagi menjadi dua, yaitu fikih al-akbar atau pokok-pokok agama dan fikih al-asghar atau membahas hal-hal yang berkaitan dengan masalah muamalah. Yang keempat yaitu teologi Islam. Teologi Islam merupakan istilah yang diambil dari bahasa Inggris teologi, yakni ilmu yang membahas masalah ketuhanan. Ilmu kalam disebut juga ilmu teologi karena teologi membicarakan zat Tuhan dari segala aspeknya. Dan yang terakhir yaitu ilmu tauhid. Disebut ilmu tauhid karena membahas keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik menyangkut zat, sifat maupun perbuatan. Ruang lingkup ilmu kalam. Definisi-definisi yang telah ditemukan tentang ilmu kalam dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, qismu ilahiyah atau disebut juga dengan ma'rifat al-mabda, yaitu mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat-sifatnya sehingga mengenal dengan yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam semesta. Yang kedua, qismu nubuwah atau disebut juga dengan ma'rifat al-wasitah, yaitu beriman kepada utusan-utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencangkup rasul-rasul Allah, malaikat-malaikatnya, serta kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi perantara antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan umat manusia untuk menyampaikan pedoman hidup. Yang ketiga, qismun samiyat atau disebut juga dengan ma'rifat al-ma'ad, yaitu beriman dan mempercayai bahwa ada kehidupan setelah mati. Manusia akan menerima balasan dari apa yang telah dikerjakan selama di dunia.
Pembalasan tersebut akan diterima setelah melalui berbagai rangkaian kejadian kehidupan setelah mati. Ruang lingkup ilmu kalam menurut Hasan Al-Banna mencakup 4 pokok pembahasan, yaitu yang pertama, ilahiyah, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah seperti wujud Allah, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, dan lain sebagainya. Yang kedua, nubuat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan Rasul Allah, termasuk pembahasan tentang kitab-kitab Allah, mukjizat, karomah, dan sebagainya. Yang ketiga, ruhaniyah, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik seperti malaikat, jin, iblis, setan, roh, dan sebagainya. Yang keempat, sam'iyat, yaitu segala sesuatu yang hanya bisa diketahui lewat sam'i atau dalil nakli berupa Al-Quran dan Sunnah, seperti alam barzah, akhirat, azab kubur, tanda-tanda kiamat, surga, neraka, Sumber-sumber dan ilmu kalam. sebagainya. Sumber ilmu kalam berasal dari ilmu akli dan nakli. Ilmu nakli adalah ilmu yang berasal dari Al-Quran dan hadis. Adapun ilmu akli adalah ilmu yang berasal dari akal atau pikiran manusia. Penjelasan mengenai sumber-sumber ilmu terdapat pada Al-Quran, hadis, pemikiran manusia, dan juga insting. Pada bagian ini, kita membahas salah satu sumber utama dalam ilmu kalam, yaitu Al-Quran. Al-Quran menjadi dasar utama dalam memahami ketuhanan karena berisi banyak ayat yang menjelaskan tentang keesaan, kekuasaan, dan sifat-sifat Allah SWT. Beberapa ayat yang menjadi contoh diantaranya adalah Qs Toha ayat 39 yang menceritakan bagaimana Allah melindungi Nabi Musa sejak kecil. Kemudian Qs Al-Fat ayat 10 yang menegaskan bahwa janji setia kepada Rasulullah adalah bentuk ketaatan kepada Allah. Selanjutnya, Qs Al-Ikhlas ayat 3-4 menegaskan bahwa Allah Maha Esa, tidak beranak dan tidak diperanakan, serta tidak ada yang setara dengannya. Dan juga Qs Al-Furqan ayat 59 yang menjelaskan bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi beserta seluruh isinya. Melalui ayat-ayat ini, kita dapat memahami bahwa akal manusia memiliki keterbatasan, sehingga Allah mengutus para nabi dan menurunkan Al-Quran sebagai pedoman dalam mengenalnya secara benar. Poin E, tujuan dan manfaat ilmu kalam. Pada poin ini, kita akan membahas tentang pentingnya ilmu kalam. Tujuan pertama dipelajarinya ilmu ini adalah untuk memperkuat keyakinan kita. Dengan ilmu kalam, kita meyakini ajaran Rasul berdasarkan dalil yang kuat, sehingga kita tidak hanya sekedar ikut-ikutan atau taklid buta. Selain itu, ilmu kalam memberikan landasan rasional, artinya kebenaran Islam tidak hanya dipahami secara dogma, tapi juga bisa dijelaskan secara logis dan filosofis. Hal ini sangat penting untuk menjawab tantangan zaman, terutama dalam membentengi umat dari berbagai penyimpangan teologi di tengah masyarakat yang beragam. Dengan argumen yang kritis, kita bisa menolak akidah yang sesat secara cerdas. Lalu, apa manfaatnya bagi kita? Pertama, untuk menjaga kemurnian agama. Kita jadi tahu batasan mana yang benar dan salah agar tidak melenceng. Kedua, ilmu ini meningkatkan istiqomah kita dalam beribadah karena dasar iman yang kita miliki sudah sangat kokoh. Kita juga jadi lebih paham batasan jelas antara iman, syirik, dan kafir. Demikian presentasi kami mengenai ilmu kalam. Dari pembahasan yang telah disampaikan, kita dapat memahami bahwa ilmu kalam memiliki peran penting dalam memperkuat keimanan, memberikan landasan rasional, serta menjaga kemurnian ajaran Islam. Semoga materi ini dapat menambah wawasan dan memperdalam pemahaman kita tentang akidah serta keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.